Firman Tuhan yang terambil daripada Mazmur Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Ini firman Tuhan. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesatan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang berkata kepada kita pada saat hari ini, di mana minggu pada hari ini, pada pagi hari ini menjelang siang, yang akan kita pelajari, di mana dibuat sebuah tema dari kebenaran firman Tuhan ini, supaya senantiasa mengucap syukur. Alam ini kita kaya pun Tuhan di bagasan arena parpurion. Kalau kebenaran firman Tuhan ini yang berkata kepada kita supaya kita mengucap syukur bagaimana dengan kebaikan Tuhan, bahkan kebaikan Tuhan itu tak ada batasnya, bahkan kebaikan Tuhan itu selama-lamanya. Kusukun majolah hamu damang lodainang, heado hamu kecewa di bagasan geluna. Mungkin heado kita kecewa. Bahkan kekecewaan kita tidak terhitung lagi kalau mulai kita hitung dari dulu sampai sekarang. Alai sian hatang di debata di bagasan tikian. Dari kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita belajar daripada kehidupan bangsa Israel. Di mana bangsa Israel ini dikatakan orang yang bebal, orang yang selalu bersungut-sungut di hadapan Allah. Bahkan ketika mereka diberkati oleh Tuhan, mereka lari daripada jalan Tuhan, membuat Allah lain di hadapan mereka. Maka dari sinilah gambaran kehidupan manusia pada akhir zaman ini dikaitkan dengan gambaran perjalanan bangsa Israel dengan perjalanan kehidupan manusia pada akhir zaman ini. Alai kita menyadakkan di Tuhan di dokon bison, saleng nileleng ada holong ni rohani di mata, marado ponjol lain. Nah, ketika bangsa Israel bersungut-sungut, ketika bangsa Israel lari daripada jalan Tuhan, ketika bangsa Israel kehidupan mereka bangsa yang bebal, Tuhan tetap mengasihi mereka. Holong doh hari di mata marado bangsa Israel. Dan begitu juga lah dengan kita sebagai jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau dihitung-hitung bagaimana kekecewaan Tuhan terhadap kita, ketika Tuhan memberikan ruang dan waktu untuk kita tinggal di atas tanah kehidupan ini, sudah bagaimana kita berbuat di hadapan Tuhan, bahkan kehidupan orang percaya banyak semakin jatuh dalam dosa. Alai holong rohani debata, ketika Tuhan mati di kayu salib menebus dosa-dosa para umat manusia, Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya kepada setiap insan manusia, terutama kepada orang percaya. Turun do Tuhan, sian hasangapun naik, tu portidion na Galilea.
Olan bumukut dosa ni jormai. Tuhan tidak menunjukkan kekecewaan Tuhan ketika perbuatan daripada umat-umat manusia, di mana dikatakan upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada setiap umat manusia, Dia rela mati di kayu salib hanya untuk dosa-dosa kita. Dia mau turun dari kerajaannya untuk datang ke dunia ini untuk dihina, bahkan mati di kayu salib. Apakah kita sebagai orang percaya bisa? Jangan untuk kehuboto. Ang gojol mado, diok na niyang naik pangkat, naik isge. Jangan untuk kehuboto jolma, mangalian hamletion ala ng job. Don amang hamuliton namin ala ng bitik cataw dangadon. Ala ng tumpang kataw dangadon. Akan tetapi bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya dari kerajaan sorga, Dia turun dari tempatnya yang kudus, tempatnya yang sangat berharga ke dunia ini untuk dihina dan untuk mati di kayu salib karena dosa umat manusia. Alay adong do kejolmay mandok dan mamboto mandok tahu mau lihat mana Tuhan. Beginilah kehidupan orang percaya bangsa Israel. Ketika penyertaan Tuhan, di mana Tuhan mengantarkan mereka dari perbudakan menuju suatu negeri yang telah Tuhan tentukan. Akan tetapi kepada setiap perjalanan mereka itu, mereka selalu hidup dalam bersungut-sungut, mereka selalu berontak kepada Tuhan. Akan tetapi Tuhan tunjukkan kasih-Nya kepada setiap bangsa Israel. Nah, ketika mereka lapar, Tuhan katakan kepada mereka, Tuhan sediakan makanan. Alay buat hamu menarik kok di hamu. Kan dibuat Tuhan taduman na di sini. Buat hamu menarik kok di hamu. Nimna Tuhan tamarapun nasida. Alay rodo nasida marsimuat logi sian na puluh itu imanan. Bahkan mereka menyimpan untuk bekal mereka untuk keesokan harinya, supaya ada persediaan untuk besok harinya. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Nah, tibalah suatu pertanyaan, ketika Tuhan mencukupkan bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua pada hari ini, apakah besok akan Tuhan cukupkan? Tuhan cukupkan. Karena Tuhan tahu apa yang berkenan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ana biho narikot dia risoboti. Saya ni Tuhan dari alai si gereng ni Tuhan marado pengmuli ni jolma. Sidok mauliate do. Di ngoluna. Maka ketika firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita selalu senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Doi kakaknya kami Tuhan. Supaya kita dapat merenungkan, dapat mempelajari bagaimana kasih Tuhan. Setelah Tuhan selalu bekerja, selalu Tuhan menyertai kehidupan kita, boleh kita hidup sampai pada saat hari ini. Bahwa kita harus mempercayai, kita menyadari penyertaan Tuhan itu ketika kita berdoa, mulai dari dulu berdoa sampai pada saat hari ini. Inilah salah satu bukti jawaban Tuhan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita semua. Itu harus kita syukuri di hadapan Tuhan. Maka sumber daripada kehidupan orang percaya, dasar daripada kehidupan umat manusia, supaya senantiasa mengucap syukur, ada kerendahan hati di dalam kehidupannya. Mulu harap na sombong na kadong, ikut diharap na situ bro kadong, sidok mau lihat marah hati. Sidok itak kaya punya Tuhan. Maka marilah kita senantiasa selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dalam segala hal. Ay mungkin doi guru nami ketika saya kecewa,
Ketika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, selalu mengucap syukur. Karena apa yang terjadi di dalam pada saat di dalam kehidupanmu itu adalah sepengetahuan Tuhan, maka Tuhan melihat bagaimana keimanan seseorang itu berbuat di hadapannya. Maka suatu kelak akan Tuhan bertindak menjawab bekerja di dalam kehidupan seseorang itu ketika dia mau mengucap syukur selalu senantiasa di dalam kehidupannya. Maka Tuhan mau memberikan suatu jalan dari kekecewaanmu sehingga engkau mendapatkan suatu kebahagiaan, mendapatkan suatu kebaikan, bahkan menyelamatkan nyawamu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Contoh yang saya katakan, mulut tak imut do perjalanan di Jolma nama Dabu, saya imut do Pinamang do Gainam. Ketika penerbangan dari Jakarta ke Tanjung Pinang, JT-16 pesawat kecelakaan. Semua mati di dalam pesawat itu. Alaya dong, salah seorang penumpang pesawat itu ketinggalan pesawat karena keterlambatan akibat daripada kemacetan jalan. Dia tidak mendapatkan lagi pesawatnya. Maka pesawat sudah berangkat. Lalu dia sangat kecewa. Bahkan dia marah kepada petugas-petugas bandara itu. Dia berontak. Nah, suatu waktu dia mendengar kabar bahwa pesawat yang mau dia tumpangi jatuh dan penumpangnya mati semua. Lewat dari situlah dia melihat bagaimana pekerjaan Tuhan terhadap dirinya. Maka dia tahu dari situlah pelajaran yang dia buat bahwa dia harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Siap mau dia hati. Maka dari lewat kekecewaanmu itu, Tuhan membuat suatu rancangan yang indah di dalam kehidupanmu. Kelak di waktu Tuhan akan Tuhan berikan. Maka pekerjaan Tuhan itu tidak dapat diselami oleh pemikiran manusia. Karena kekecewaan yang engkau terima, engkau bersungut-sungut. Karena apa yang mau kau terima tidak engkau dapatkan, engkau menyalahkan Tuhan. Bahkan lari daripada jalan Tuhan. Dan perlu yang kita ingat, ketika kita mau menerima pelajaran dari Tuhan, maka senantiasa kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Hidup maunya di mahita. Karena pelajaran yang Tuhan izinkan, teguran hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan masih ada memberikan rancangan yang indah di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Itu kita kaya Tuhan. Maka patut kita harus syukuri dengan kerendahan hati kita. Kalau kita melihat, kalau kita merenungkan, kita mempelajari bagaimana kehidupan nafas setiap orang percaya. 11.000 liter setiap hari nafas yang dihirup oleh manusia dan dihembuskan oleh manusia. 11.000 liter yang Tuhan izinkan. Kalau Tuhan mau, ketika Tuhan kecewa terhadap setiap umat manusia karena bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan cabut nafas itu. Bagaimana? Malam itu kita kaya pun Tuhan, ikut tadi mangi dong kita. Batas waktu umur manusia yang Tuhan tentukan di dalam Alkitab ini hanya 70 tahun. Mulai ke Hosea ini, bonus namanya yang silenon itu hata. Jalan hidup isi bonusi, hangaluton penderitaan akan kita terima. Itu Alkitab. Malah ini kita kaya pemilih Tuhan. Nah, ketika kita berbuat, ketika kita senantiasa melakukan ucapan syukur kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebelum Tuhan menjemput ajal kita, Tuhan memperhitungkan hari-hari itu. Ketika engkau berbuat, ketika engkau mengerjakan pekerjaan oleh Tuhan, banyak hal orang pada akhir zaman ini ketika dia apa yang telah dia dapat, ketika apa yang telah dia terima, ketika mendapatkan dalam suatu hal bahwa itu adalah dari jerih payahnya, dari kekuatannya, dari hasil pemikirannya,
Dia tidak menyadari bahwa itu atas pemberian Tuhan, karena itu atas kemurahan Tuhan, maka dia tidak tahu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ini kita kayak punya Tuhan. Karena percayalah sebagai orang yang dipilih Tuhan, orang yang percaya bahwa kasih Tuhan itu selama-lamanya akan Tuhan berikan kepada setiap umat manusia. Coba kalau kita baca itu dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 ini. 1 Tawarik 16 ayat 34 ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Saya ulang lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih Tuhan. Kalau kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya satu ayat ini yang mengatakan supaya bersyukur. Banyak hal firman Tuhan dari perjanjian lama ke perjanjian baru mengatakan bahwa harus bersyukur. Ada dikatakan dalam Mazmur 118 ayat 29, ada dikatakan dalam Mazmur 136 ayat 2 sampai ayat 3, bahkan sampai ayat 26. Banyak hal tentang bersyukur. Tapi manusia pada zaman ini tidak mengetahui ini. Alam itu dia mau muncul main marah kekuatan. Nah, ketika kita menyadari itu, hidup mulia memang kita mengucap syukurlah sebelum Tuhan menjemput kita. Ini kita kayak Tuhan. Alam itu kebebasan Gideon bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu melukiskan kita di dalam telapak tangan Tuhan. Maka dari situlah bukti Tuhan selalu menyertai setiap umat yang telah Dia kasihi. Lain majuloh kita siang hapus siang. Mari kita dulu lari dari iman kita. Waduh manginang Walong lukiroham saat sunari kering. Waduh damang lukinang kering. Walong lukiroham saat sunari maradapun inatak. Walong lukiroham maradapun amatak. Walong lukiroham maradapun akkarungang. Itu siku-sikun di hatan itu hatau. Kalau kamu mengatakan bahwa engkau selalu mengasihi apa yang telah Tuhan tunjukkan, keteladanan Tuhan Yesus bagi umat manusia, itu harus engkau tunjukkan. Bahwa suatu perkataan pun ketika engkau mengatakan mengasihi saudara saya, mengasihi suami saya, mengasihi istri saya, bahkan mengasihi anak saya, maka perkataan yang untuk menjatuhkan daripada setiap umat manusia yang selalu menanamkan kasih di dalam kehidupannya tidak akan terlontarkan dari mulutnya. Damadong behata-hata keluar na mandalpun molo holong miro haido tartaon di wawasan mo. Itu kaya pun Tuhan. Maka ketika kita mempercayai bahwa Tuhan itulah sebagai juru selamat kita, tempat pengaduan kita yang selalu menyertai kehidupan kita sehari-hari, bahwa Tuhan selalu, dan saya mau percaya bagaimana kasih Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan saya. Ketika saya pada sampai saat ini dalam kehidupan saya dalam hal apapun, baik sakit, baik sehat, bahwa selalu senantiasa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Hidup mau niat mau, karena inilah yang terjadi dalam kehidupan saya, bahwa suatu penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan saya, bahwa jawaban doa-doa saya dari dulu sampai sekarang Tuhan jawab, Tuhan bertindak atas doa-doa saya. Mau lihat rumah Tuhan. Malah itu kita kaya punya Tuhan. Buasa jauh. Kenapa jauh dari kepribadian seseorang ini dengan kalimat perkataan mengucap syukur? Karena dia tidak tahu bagaimana hal-hal yang ajaib, hal-hal yang baik, hal-hal kemurahan Tuhan nyata di dalam kehidupan. Dia tidak
mengetahui itu. Karena dia mau mengetahui bahwa kehidupan dia sebagai manusia memang itulah wajahnya untuk hidup. Apa yang saya dapat pada saat hari ini di dalam kehidupan saya, bahwa itu adalah hasil daripada jerih payah sendiri, hasil dari tenaga saya, hasil dari kekuatan pikiran saya. Nah, ketika itu engkau dapat, ketika engkau bertindak, ketika engkau memperkatakan itu di suatu kelak oleh Tuhan tunjukkan, oleh Tuhan kecewa kepadamu, nafas kehidupan akan Tuhan ambil. Apa gunanya itu semua? Kalau itu kita kayak punya Tuhan, ada perumpamaan di dalam Lukas 6 tentang pohon ara. Dikira Tuhan 10 tahun itu hadir kepada sebuah pohon ara. 10 tahun Allah itu sondang ada untuk peseu bereng buah ini. Pohon mau minum Tuhan. Saya punya sudah 3 tahun hadir setiap ke dalam pohon ara ini, saya tidak pernah melihat ada buahnya. Oleh karena itu dia katakan kepada penjaga kebun itu, tidak ada gunanya untuk hidup, tebanglah pohon ini. Tuhan berkatakan kepada penjaga kebun. Apa yang dikatakan penjaga kebun? Tuhan, berikanlah 1 tahun ini kesempatan bagi saya, sehingga saya untuk memberikan pupuk, untuk merawat pohon ini. Kalau memang dia tahun depan tidak berbuah, tebanglah. Apakah kita mengartikan perumpamaan yang Tuhan berikan ini di dalam Lukas 6? Maka kita sebagai orang yang percaya bahwa kita sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan dari kematian, maka kita tidak percuma dibesar-besarkan oleh kebenaran firman Tuhan, menghasilkan buah yang ada di dalam kehidupan kita supaya bisa berdampak kepada setiap umat manusia. Ini kita kayak punya Tuhan. Nah, ketika kita tidak menghasilkan buah di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Tuhan suatu kelak seperti apa yang dia katakan dalam perumpamaan. Dan ada melapatanmu bulu sinagami bangun, Pak, akan Tuhan tebang, akan Tuhan ambil nyawa. Ini kita kaya punya Tuhan. Maka yang terutama di dalam kehidupan kita, muliakanlah Tuhan dalam segala hal, di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas sehari-hari. Maka engkau harus menyadari itu, mempercayai itu. Apa hasil yang telah engkau terima pada hari ini adalah pemberian Tuhan Yesus Kristus atas kemurahannya bagi setiap orang yang percaya. Puji Tuhan. Itu kita kaya puji Tuhan. Alami itu 13 apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 49. Yesaya 49 ayat 16, ketika Tuhan selalu melukiskan kita di dalam telapak tangan, menyertai kita dalam segala hal. Karena ada kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 49 ayat 16. Coba dibaca supaya kita mengetahui penyertaan Tuhan itu bagaimana di dalam kehidupan kita, supaya kita selalu senantiasa mengucap syukur di hadapan Tuhan dalam segala hal apapun. Yesaya 49 ayat 16. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-temboknya tetap di ruang mataku. Puji Tuhan. Aku, lihatlah aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan katakan. Apa yang dikatakan di sini, tembok-tembokmu? Segala aktivitasmu, segala pekerjaanmu, perbuatanmu, baik di rumah, baik di gereja, baik di luar daripada rumahmu, di luar daripada gerejamu, ada di mata Tuhan. Maka apa yang dikatakan Tuhan dalam Matius, apa yang telah engkau ikat di dalam dunia ini akan terikat di dalam kerajaan surga, dan apa yang telah engkau lepaskan di dalam dunia ini akan terlepas di dalam kerajaan surga. Itu ikatkan Tuhan. Di panok di bereng-bereng Tuhan tuh kita kaya ko. Malite holo na libeng ni Tuhan na maralot mo na kaya na ko. Suatu tindakan Tuhan yang paling besar adalah kematiannya di kayu salib. Mari kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
ka tuhalak na mangolu, asal unang asal mangolu, di bawah jolma kahalak na mangolu. Itu kaya Tuhan. Maka bagaimana dikatakan di sini? Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita selalu mengucap syukur. Bukan hanya satu ayat, bukan hanya 2 ayat, banyak hal dalam perjanjian lama, banyak hal dalam perjanjian baru. Coba kita buka dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, apa yang dikatakan di sana? 1 Tesalonika 5 ayat 18, apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita boleh mengetahui. Begini firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Allah ini kita kaya puji Tuhan. Duduk majoon, tuhita talu mobil, tuinang kumberto. Apa yang dikatakan oleh kebenaran Tuhan, supaya inang selalu kuat di dalam kehidupan kita. Apapun yang inang terima pada saat ini, karena saya katakan minggu yang lalu bahwa itu adalah jawaban doa Tuhan di dalam kehidupan inang. Dari mana itu jawaban Tuhan? Karena inang masih boleh Tuhan izinkan hadir dalam gerejanya untuk memuji memuliakan namanya. Dan ada satu lagi bukti, kalau kita lihat bagaimana orang yang tidak bisa jalan lagi, bagaimana orang berkeinginan, adong do jual maman dok tuau dong hidan rohana margareta aladang pun, karena situasi fisik yang tidak mengizinkan lagi. Dia selalu mendengarkan khotbah-khotbah yang dilalui lewat media sosial dan bertanya kepada orang apa yang dikatakan, apa tadi khotbah daripada aman profeta hamba Tuhan. Oleh karena itu jawaban Tuhan kepada inang burungnya, engkau boleh hadir dalam gerejanya yang kudus itu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bagaimana saudara inang berdoa selama ini, bahwa buatlah itu suatu jawaban. Tetapi ingatlah bahwa jawaban Tuhan suatu kelak yang lebih besar lagi akan terjadi dalam kehidupan inang. Puji Tuhan. Ini kita kena Tuhan. Maka firman Tuhan dikatakan di sini, mari kita baca Mazmur 145 sesuai dengan kehendak kita, terutama kepada inang burungnya. Mazmur 145 ayat 17 sampai dengan 21. Mazmur 145 ayat 17 sampai dengan 21, apa dikatakan Tuhan dalam kebenarannya ini. Begini firman Tuhan, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Boleh kita paham kebenaran firman Tuhan ini? Saya ulang lagi. Tuhan dekat, ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jonok do debata maraduk pun jolma nama kaholong ibana, natokong nama kaholongi di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan. Di luar ketaatan Tuhan tidak akan dekat kepada orang itu. Itu yang tak kaya pun Tuhan, firman Tuhan ini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, dalam ketaatan. Itu yang punya Tuhan. 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Alangkah baiknya kebenaran firman Tuhan ini.
Ketika Tuhan mengasihi, tetapi ada keadilan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan kita harus mempercayai, meyakini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kasih, dan Allah itu adalah Allah yang adil. Tidak ditakanya penghitungan. Maka suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita masih tetap bisa hidup sampai pada saat hari ini. Tetapi ketika kita tidak setia, ketika kita tidak taat di hadapan Tuhan, maka kasih setia Tuhan itu, kasihnya itu akan Tuhan cabut dari kehidupan seseorang. Ini takkan